Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Kertosono yang berbahagia, hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, saya bersama Pak Dayanto Hadi ada di tengah-tengah keluarga Mbak Yuli di Baron, sekaligus untuk melakukan ibadah khusus di dalam keluarga. Berikut untuk memandu Bapak Ibu dari rumah masing-masing dalam rangka ibadah KRT di hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2020. Kami telah mendapatkan berita sukacita dari keluarga bahwa di masa pandemi saat ini Mbak Yuli sedikit pun tidak merasa terganggu, bisa mengikuti arahan dari pemerintah untuk tetap setia di rumah aja. Demikian Bapak Ibu, kiranya dengan keberadaan Mbak Yuli yang kami wartakan bersama Pak Dayanto Hadi ini juga menguatkan kita semua. Terlebih bersama-sama kita akan membangun perjumpaan ini dengan ibadat. Kami undang Bapak Ibu berdiri, kita masuk dalam ibadat. Sebelumnya kami mohon untuk menyiapkan Kidung Jemaat nomor 233. Kita masuk di dalam pengakuan ibadat ini yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga, masih setia dari rumah masing-masing bersama keluarga Mbak Yuli hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 233, bait yang pertama dan 2. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dan seterusnya. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Sehingga hidupku memuliakan Tuhanku, bagaikan surya pagi menyegarkan dunia. Kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Dipersilakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, adapun bagian Alkitab yang akan membimbing kita dan sekaligus menjadi bahan permenungan terambil dari kesaksian kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30. Roma 8 ayat 26 sampai 30.
Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama, mari Bapak Ibu lebih dulu kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan kami datang kepadamu. Di tengah-tengah kerinduan kami bersekutu dan melakukan perjumpaan dengan saudara kami di tempat ini. Senantiasa kami ingin selalu berbuat bijak di tengah-tengah pandemi yang masih belum mereda. Kami senantiasa tetap ingin setia mengikuti arahan pemerintah. Demi kedekatan kami semua, apa yang dapat kami perbuat, termasuk kali ini. Dengan sejenak kami berkumpul walaupun dalam jumlah yang sedikit sekali. Hendak kami teguhkan bersama-sama pada firman Tuhan agar kami dapat saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, berfirman kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu ayat 26 sampai 30 Roma pasal 8 yang demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan, mengimani, dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hari Minggu kemarin kita telah melakukan ibadah khusus. Ada ibadah hari ulang tahun jemaat ke-35 dan bertepatan dengan peringatan Hari Raya Pentakosta yang lazim, yang pada umumnya diimani juga sebagai hari turunnya Roh Kudus. Karena 2000 tahun yang lalu, pasca Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, Tuhan Yesus menjanjikan agar para murid jangan pergi dulu, supaya mereka tetap tinggal sejenak di Yerusalem sampai dengan Tuhan memberikan janji, memberikan seorang penolong dan penghibur. Ia adalah Roh Kudus. Sehingga kalau pada umumnya sekarang banyak yang mengartikan Hari Raya Pentakosta itu Hari Raya turunnya Roh Kudus, itu karena di hari Pentakosta saat itu terjadi curahan Roh Kudus. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan,
bila kita mengingat cerita itu, apa kira-kira yang panjenengan ingat, yang paling panjenengan ingat dengan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta itu? Adalah peristiwa yang luar biasa terjadi pada para rasul atau para murid. Dikatakan di sana, para murid itu dapat berkata-kata dalam ragam bahasa. Semua bangsa yang berkumpul bersatu di hari Pentakosta itu terdiri atas bangsa-bangsa dari jauh. Mereka punya bahasa alat komunikasi khas sendiri-sendiri. Dan konon, menurut kesaksian kitab para rasul, bahwa murid-murid itu bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa sesuai dengan bahasa bangsa-bangsa yang sedang berkumpul. Nah, mungkin Bapak Ibu panjenengan semua ini bisa berpikir, apakah kira-kira kalau di sana dulu andai kata itu ada orang Inggris, orang Jawa, lalu para murid itu juga bisa berbahasa Inggris, berbahasa Jawa, begitu ya? Nah, kemungkinan seperti itu. Nah, tapi ada pertanyaan Bapak Ibu. Andai kata itu benar, bagaimana kira-kira setelah hari raya Pentakosta? Apakah para murid itu tetap bisa berbahasa Madura, berbahasa Jawa, berbahasa Inggris? Lah kalau tidak bagaimana? Bukankah itu hanya dianggap sebagai sulapan saja, lawakan saja? Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, jadi di sana itu yang terjadi adalah bahasa roh. Roh Kudus mencurahkan kuasa kepada para rasul untuk bisa berbahasa. Itu namanya bahasa roh. Nah, memang ada Bapak Ibu yang mengatakan bahwa bahasa roh ini lazimnya disebut dengan bahasa lidah atau glosolalia. Nah, menurut teman-teman dari teman-teman karismatik yang begitu paham dengan bahasa roh, pengalaman saya pernah bertanya, menurut yang saya dengar, setiap kali saya lihat bahasa roh itu kok hanya seperti itu. Nah, lalu apa artinya? Mereka menjawab, oh, itu kamu tidak ngerti kalau kamu belum mendapat karunia roh, karena itu adalah bahasa roh. Kalau bahasa roh yang bisa mengerti hanyalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan roh, kan begitu. Jadi bahasanya jin, ya sing kancane jin, sing ngerti, sing duduk jin, duduk kancane jin, ya gak tahu ngerti. Lah mungkin seperti itu. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, dengan penjelasan sederhana seperti itu, maka benarlah apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma kali ini, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus itu juga membimbing bagaimana orang itu berkata-kata atau menyampaikan permohonan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga melalui media roh sendiri, apa yang diucapkan oleh umat Tuhan yang percaya, yang memang dibimbing oleh roh, apapun hasil ucapannya
isi hatinya itu selalu sesuai dengan roh itu sendiri, sehingga tidak ada penghalang sedikit pun. Nah, sejenak Bapak Ibu, ketika kita ngomong-ngomong dengan doa, ada di antara kita ini yang kalau diminta berdoa itu merasa tidak mampu dan menolak. Enggak lah, saya tidak bisa berdoa. Dikiranya berdoa itu adalah menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang puitis, yang wah begitu indah. Ada lagi yang kebablasan menyederhanakan doa. Doa sing penting batine, atine. Dadi nek sampean ndedonga paribasane ora usah ngucap, kuwi Gusti Allah wis mirsa. Apa kang tukul saka prentuling atimu, Gusti Allah wis ngerti. Jadi kalau demikian, nggak usah ngomong lah, kita berdoa cukup diam. Begitu kan? Nah, ini sih kebablasan gampang nih. Nah, padahal Bapak Ibu kalau kita ini bisa memahami bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam kelemahan-kelemahan kita, maka ketika kita berdoa, walaupun dengan keterbatasan kita mengolah kalimat atau kata-kata, betul Tuhan sudah tahu. Karena apa? Karena sebelum kita berdoa, kita sesungguhnya sudah dibimbing oleh Roh Allah sendiri untuk menyampaikan. Jadi paribasane wong pedal, wong pelu, wong bisu iku iso ndedonga sejauh kemampuannya. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan seperti ini, betapa hebatnya peristiwa Roh Kudus yang sedang tercurah kepada umat yang percaya. Sebab dengan Roh Kudus itu menjadikan saya dan panjenengan ini terbimbing. Dalam kelemahan dan keterbatasan kita, kita tetap dapat mengalami komunikasi yang nyambung, komunikasi yang tak terputus, yang bisa tersampaikan. Ini karena Roh Kudus. Berbahagia Bapak Ibu, saya dan panjenengan yang mengimani Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa turut bekerja dalam kehidupan kita, termasuk dalam kelemahan-kelemahan kita. Tuhan ternyata tidak egois. Dia meminta, mengharap, menginginkan umatnya ini bisa datang kepadanya, sekaligus Tuhan sudah menyiapkan juga siapa yang mengantar, yang membimbing mereka itu adalah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah dapat sejenak merenungkan firman Tuhan, kaitannya dengan Roh Kudus, dengan segala pekerjaannya yang sungguh-sungguh berpengaruh besar bagi kehidupan orang yang percaya. Terima kasih Tuhan atas curahan Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Amin. Kita sambut kembali Bapak Ibu dengan bernyanyi melalui kidung jemaat nomor 235 bait yang keempat dan 6. 235 bait 4 dan 6. Oke. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku, dan seterusnya. Bait 4 dan 6 nomor 235. Mampirlah ya Roh perkasa, dan seterusnya. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku,
Kuasa Roh yang tak terduga biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersukacita oleh karena firman Tuhan yang menguatkan dan menghibur kami, memberi banyak harapan saat kami harus meyakini dan mengimani atas pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan, supaya kami pun mampu untuk memenuhi tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dikuasai oleh kemelut pandemi COVID-19. Sampai kapan Tuhan ini berakhir? Kami sudah rindu sekali untuk bisa hidup normal sebagaimana yang lalu. Tetapi kami pun perlu sadar bahwa mengulang masa lalu belum tentu lebih baik bila dibanding dengan rencana-rencana Tuhan ke depan. Maka mampukan kami Tuhan untuk dapat menyambut rencana hidup menuju ke pola new normal, untuk mengubah kami di dalam membiasakan yang baik, yang benar, walaupun mungkin sejenak akan menjadi pergumulan yang berat. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk tetap setia kepadamu. Roh Kudus-Mu kami percaya akan memampukan kami senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk warga GKJW Jemaat Kertosono yang masih setia tinggal di rumah dengan tetap beraktivitas dan berusaha memenuhi tugas tanggung jawabnya. Sebagaimana saat ini di tengah-tengah keluarga Ibu Mbak Yuli, kiranya Tuhan berkenan memberkati saudara kami di sini yang sendirian. Berikut warga-warga jemaat yang lain yang masih setia tinggal di rumah. Kami serahkan pula Tuhan persembahan yang hendak kami bawa kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami undang untuk berdiri. Kita akan menutup ibadat ini dengan bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 237, bait yang pertama dan 2. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umat-Mu. Bait pertama dan 2 nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera.
yang benar, beri jalan yang gelap, hati anakmu tentram, bila badai menderu, perdengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita akan undur dari ibadat ini dan menerima berkat Tuhan. Sebelumnya, tetap kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tetap setialah, sabarlah menanggung segala sesuatu. Tuhan yang mengirimkan Roh Kudus untuk kita semua akan senantiasa menyertai. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati.